Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikoma Victoria Ananda Safitri. Bisa dipanggil Victoria dengan NIM 2417041180. Saya dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan membuat video edukasi yang menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama pendapatan nasional, yang kedua usaha pertumbuhan ekonomi, lalu yang ketiga isu mengenai tantangan pertumbuhan ekonomi di era digital dan juga industri 4.0. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu yang pertama untuk memenuhi syarat tugas akhir dari mata kuliah pengantar ekonomi. Lalu yang kedua, saya ingin memberikan video edukasi yang berguna untuk teman-teman sekalian. Lalu yang ketiga, saya ingin mengembangkan komunikasi visual saya dan juga keterampilan berpikir saya ketika menghadapi masalah-masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Materi yang pertama yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan nilai keseluruhan total dari pendapatan yang dimiliki penduduk di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yaitu yang pertama sumber daya alam, yang kedua teknologi, yang ketiga kualitas sumber daya manusia, yang keempat kebijakan ekonomi pemerintah seperti misalnya kebijakan fiskal maupun moneter, lalu yang terakhir stabilitas ekonomi dan juga politik suatu negara. Materi kedua, usaha pertumbuhan ekonomi. Konsep dasar pertumbuhan ekonomi ini berawal dari peningkatan output, misalnya peningkatan pada produksi barang dan jasa, lalu diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita yang dimana menghasilkan peningkatan kualitas dan standar hidup bermasyarakat. Pertumbuhan ekonomi terjadi dalam 2 lingkup, yaitu yang pertama lingkup ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini berfokus pada pengambilan keputusan dari pihak-pihak kecil seperti individu, rumah tangga, dan juga perusahaan. Lalu yang kedua, lingkup ekonomi makro, yaitu yang dimana melibatkan variabel-variabel besar dalam perekonomian. Peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal maupun moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, lalu mendorong investasi swasta, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja melalui pelatihan maupun pendidikan. Dengan adanya peningkatan investasi, pengembangan teknologi, itu semua bisa dijadikan sebagai peluang besar dalam menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun tentunya pastinya ada tantangan seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, serta persaingan global antar perusahaan atau antar negara. Nah, tentunya diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Misalnya yang pertama, mendorong investasi asing dan juga swasta untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Lalu yang kedua, meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan juga inovasi. Nah, inilah isu yang saya ambil tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi. Transformasi digital di dalam sektor pendidikan. Di Indonesia, sektor pendidikan mulai mengadopsi teknologi-teknologi digital, terutama dengan adanya peristiwa kemarin yaitu COVID-19 yang memaksa universitas maupun sekolah-sekolah mengubah pembelajaran dari offline ke pembelajaran daring secara cepat. Meskipun transformasi ini memberikan banyak manfaat, tentunya menghadirkan tantangan juga baik dari segi infrastruktur, pemerataan akses pendidikan, serta kualitas pengajaran. Tantangan-tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, lalu yang kedua, banyak guru yang belum terlatih menggunakan teknologi pendidikan yang efektif, lalu yang ketiga, pembelajaran daring ini tidak selalu efektif, terutama untuk siswa di tingkat dasar yang membutuhkan interaksi secara langsung. Solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan meningkatkan infrastruktur teknologi, pelatihan digital untuk guru, meningkatkan aksesibilitas pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis teknologi, serta dukungan kesehatan mental. Berkaitan juga dengan sumber yang saya dapatkan melalui medcom.id, Indonesia Digital Economy Outlook 2025 yang digelar di Grand Studio Metro TV Jakarta pada tanggal 13 Desember 2024. Yang dimana wakil presiden kita yaitu Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya sektor digital, yang dimana ia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi digital di Indonesia. Nah, kita sudah berada di penghujung video nih teman-teman. Saya akan memberikan 3 poin penting yang dimana ringkasan dari keseluruhan materi yang sudah saya jelaskan.
Yang pertama, pendapatan nasional merupakan nilai keseluruhan total pendapatan yang dimiliki suatu penduduk di dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, poin yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi berfokus pada peningkatan hasil output barang dan jasa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun tentunya pasti ada tantangan-tantangan yang akan muncul. Nah, maka dari itu peran pemerintah sangatlah penting untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Poin yang ketiga yaitu dari isu yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa pentingnya ekonomi digital ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, perlu dipastikan bahwa manfaat dari ekonomi digital ini dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan hingga ke pelosok-pelosok terpencil. Baik, sekian video edukasi dari saya. Saya mengajak teman-teman untuk lebih peduli tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, serta saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Terima kasih semuanya.